Nick House Home itu rumah saya dan suami saya pribadi. Kita bikin rumah ini untuk keluarga kita sebagai tempat peristirahatan. Kita ada 3 anak di sini dan juga 1 nenek. Rumah ini sebenarnya dibuat tempat yang intim buat kita berkumpul. Kita sengaja nggak bikin rumah yang terlalu besar, tapi tetap bisa mengakomodasi tamu dalam jumlah yang kecil. Nama saya Helen Agustin, saya adalah seorang founder dari Helen Agustin Studio, dan saya adalah seorang arsitek dan interior designer dari Nick House Home. Sebenarnya inspirasi utama, kita senang banget rumah-rumah di Jepang. Banyak banget yang menggunakan filosofi wabi-sabi, di mana material-material yang digunakan juga dalam kondisi raw atau mentah terekspos. Kita merasa konsep ini cocok dengan kita karena kita juga di sini bakal tumbuh terus dan kita pengen rumah ini punya memori, rumah ini pun menjadi tua bersama dengan kita. Material yang dominan yang kita gunakan di rumah ini itu kayu dan beton. Material-material yang natural dan sederhana. Kita pengen architecture bisa connect people with nature dengan bukaan-bukaan yang besar, terus juga material yang apa adanya, dan kita pengen material ini dapat menua dengan indah sehingga meminimalisir maintenance juga. Rumah ini kan terbagi 2 ya, ada rumah yang 2 lantai, itu rumah buat aku dan family aku, sedangkan rumah yang 1 lantai di sebelahnya itu rumah untuk nenek, which is mama aku sendiri. Kita ada 2 rumah yang terpisah dan terkonek dengan 1 inner court yang ada kolam renangnya juga. Jadi kita tetap bisa merasa dekat satu sama lain. Klien dari rumah ini aku dan suami aku sendiri. Sejujurnya challenge-nya lebih besar karena kita selalu punya ide baru, kita bereksperimen lagi. Jadi banyak revisi yang kita ngerasa akan membuat rumah ini jadi lebih bagus, lebih nyaman. Tapi jadinya it takes longer time to build this house. Nama aku Nick Yuda, aku owner dari Nick House Home. Awalnya aku berharap kayak, rumah ini bisa luas, oke, kalau misalnya satu area harus very spacious. Cuma pada saat udah jadi, aku ngerasa this is the perfect space for us sih. Aku nggak nyangka juga bahwa the space-nya tuh bisa this intimate gitu. Pertama-tama kita pengen konsep dari entrance orang masuk ke rumah ini ada efek compression and expansion, dimana orang masuk kesan ruangannya sempit, kecil, plafonnya pendek, cuma ada 1 view ke arah kolam renang aja. Tapi begitu dia belok, dia mendapatkan sebuah ruangan living room dan dining room yang cukup luas, terang, dan plafonnya lebih tinggi. Ada sebuah surprise effect. One thing yang aku request juga kemarin, there is a leveling in the living room. Jadi living roomnya sengaja dibikin memang agak sedikit masuk ke dalam karena to get a sense of the space. Sekarang ini yang aku suka dari living room kita, aku buat loncat ke living room itu basically biasa nggak lewat tangga tapi langsung ke sofanya. Langsung jump in ke sofanya. Kita mendapatkan kesan sunken ketika kita duduk di living room dan kita mendapatkan sebuah intimacy. Tangga kita cover dengan menggunakan material sustainable, plywood, meranti, diproduksi dari hutan produksi ya, bukan hutan tropis. Kita menggunakan 1 railing tangga yang dengan ketinggian yang cukup rendah. Di sini ada 3 orang anak kecil ya, kita pengen mereka juga bisa pegangan ke railing gitu. Kamar tidur master ini kita buat dengan konsep tatami, kita bisa extend ranjang di sebelahnya, untuk anak-anak kita kalau mau sleep over di kamar orang tua. Ceiling dari master bedroom ini anyaman rotan 3 dimensi dengan frame kayu pinir yang berbentuk seperti interpretasi sokoguru. Sebuah desain ceiling rumah-rumah tradisional di Jawa. Ceiling itu sebenarnya pemberian dari teman dekatku. Setiap kali kita bangun tidur, kita melihat ceiling itu, feelingnya tuh happy. I remember my friend and I feel love. Di dalam master bedroom juga kita ada sebuah kamar mandi master. Kamar mandi master ini menggunakan skylight. Sehingga kesannya itu kita mandi di luar. Buat rumah ini tuh banyakan directionnya ngasih ke Helen. Pesan aku cuma 1 sih, I need my man cave.
Itu doang. Untuk office sendiri, sebuah tempat hobi untuk suami aku. Memang sengaja kita taruh office-nya di dalam master bedroom supaya ketika dia kerja dan aku di kamar, kita masih sebelahan. Rumah mamaku menggunakan konsep elderly friendly. Kita memberikan sebuah akses berupa ramp yang di-cover oleh kayu ulin. Begitu kita masuk, kita mendapatkan sebuah plafon yang cukup tinggi yang kita cat dengan menggunakan cat tekstur. Seluruh dinding dari rumah ini juga kita cover dengan material kayu meranti sehingga memberikan kehangatan ke dalam ruangan. Untuk material lantainya sendiri, kita menggunakan beton expose berupa overlayment. Tanpa nut, dia langsung dicor di tempat, menghasilkan karakter beton, memberikan kesan artistik. Untuk master bedroom rumah mama, ukurannya cukup kecil. Kita juga mendesain wardrobe dan pintu toilet kamuflase dengan dinding kayu meranti tadi. Kamar master ini juga punya jendela langsung yang membuka ke arah inner court sehingga kita dapat langsung menikmati tanaman di depan ranjangnya. Selain kamar tidur utama, di rumah ini juga terdapat kamar tidur tamu dan WC tamu. Kita lapisi dengan kayu, lantainya juga kayu. Kamar tidur tamu ini juga memiliki bukaan jendela ke arah belakang. My favorite part is the inner court yang menghubungkan kedua rumah ini. Kita lapisin lantainya dengan kayu ulin yang semakin tua, semakin terekspos matahari dan air, itu dia semakin bagus dan semakin keras kayunya. The dynamic, since the architect is also my wife, mungkin kadang-kadang a bit personal gitu. Kadang ada perbedaan pendapat, mungkin juga jadi ribut lah. Ya mungkin itu nggak akan kejadian kalau misalnya it's not your spouse gitu. Tapi justru dari situ aku melihat kayaknya itu jadi makin bisa personal. Soalnya kan ini rumah kita berdua juga ya. I think I learned one thing sih. Kelihatannya kalau misalnya aku bisa let her do her thing gitu ya, berkarya sesuai creative vision dia, I think it's gonna be much better than I expect. Mungkin rumah ini bukan rumah yang sempurna. Kita nggak mau rumah yang terlalu besar, sebisa mungkin rumah ini kecil aja, nggak terlalu banyak area yang kosong, tapi kita pengen mempererat hubungan antar penghuni. Yang paling penting selalu bisa melihat satu sama lain di dalam rumah ini.